Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sukri from Class D 2018 English Education. Now, I want to explain about 5 hypotheses by foreign language. Let's go. The first, the acquisition learning hypothesis. Di dalam hipotesis ini terdapat 2 cara untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua. The first way is through language acquisition, namely by using language for real communication. Cara pertama adalah dengan melalui penguasaan bahasa, yaitu dengan menggunakan bahasa untuk komunikasi yang nyata. Dan untuk mengembangkan kemampuan linguistik dan merupakan proses bawah sadar. Misalkan anak-anak misalnya belum tentu sadar bahwa mereka mempelajari bahasa, tetapi mereka hanya sadar bahwa mereka sedang berkomunikasi. The second way to develop competence in a second language is through language learning. Language learning is knowing about language or formal knowledge of a language. Maksudnya ialah cara kedua untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua adalah dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa adalah mencakup yaitu tentang mengetahui tentang bahasa atau pengetahuan formal suatu bahasa. Gampangnya begini. Pemerolehan bahasa terjadi seperti seorang anak kecil yang memperoleh bahasa. Pertama, ia tidak sadar mengetahui aturan ataupun fitur-fitur bahasa karena ia hanya sadar jika ia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Oke. The second, the natural order hypothesis. The natural order hypothesis. This hypothesis states that grammatical structure are acquired in a predictable order. In a stage that we will see similarly across acquirers. Certain structure will tend to be acquired early, while others will tend to be acquired late. Artinya adalah hipotesis tatanan alami. Hipotesis ini menyatakan bahwa struktur tata bahasa diperoleh tidak harus dipelajari dalam urutan yang dapat diprediksi. Ini menyatakan bahwa kita akan melihat kesamaan di seluruh pengakuisisi. Struktur tertentu akan cenderung diperoleh lebih awal, sementara yang lain cenderung diperoleh terlambat. Misalkan, anak-anak cenderung memperoleh morfem gramatikal tertentu ataupun sikatah dibandingkan dengan yang lain. Contohnya, pembentukan kata progresif, kata kerja tambah ing pada he is playing basketball, dan penanda pada bentuk jamak penambahan s pada 2 dogs. Oke. For the next material, the monitor hypothesis. The monitor hypothesis, this hypothesis states that conscious learning has an extremely limited function. Hipotesis monitor, hipotesis ini menyatakan bahwa pembelajaran sadar memiliki fungsi yang sangat terbatas dalam kinerja bahasa. Dalam hipotesis ini, fungsi pembelajaran hanya untuk mengontrol atau memperbaiki suatu ujaran bahasa. Sedangkan pemerolehan bahasa berfungsi sebagai inisiator ujaran yang berpengaruh pada kelancaran berkomunikasi. And then, there are 3 requirements that must be met in order to use the monitor successful. Ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan monitor dengan sukses. Pertama, pelaku harus punya cukup waktu. Kedua, pelaku harus memikirkan tentang kebenaran atau fokus pada bentuk. Dan yang terakhir, pelaku harus mengetahui aturannya. Terima kasih.
materi selanjutnya yaitu the input hypothesis. Secara sederhana, bahwa kita memperoleh bahasa dengan memahami masukan yang sedikit di luar tingkat kompetensi kita saat ini. The input hypothesis claims that listening, comprehension, and reading are of primary importance in the language program, and that the ability to speak or write fluently in a second language will come on its own with time. Maksudnya ialah, hipotesis masukan menyatakan bahwa pemahaman mendengarkan dan membaca adalah hal yang terpenting dalam program bahasa, dan bahwa kemampuan untuk berbicara atau menulis dengan lancar dalam bahasa kedua ini akan datang dengan sendirinya seiring dengan waktu. Thank you. Okay. In the last material, the effective filter hypothesis. Referring to this hypothesis, the emotion of an individual age as a filter that helps or hinders language acquisition. Artinya, merujuk pada hipotesis ini, emosi seorang individu berperan sebagai filter yang membantu atau menghalangi penguasaan bahasa. Dengan makna lain, motivasi dan kepercayaan diri yang rendah akan menghambat proses akuisisi bawah sadar. Oke, itulah tadi pemahaman saya terkait dengan kelima hipotesis dalam mata kuliah foreign language, diantaranya yaitu the acquisition learning hypothesis, kedua the natural order hypothesis, ketiga the monitor hypothesis, keempat the input hypothesis, dan yang terakhir the effective filter hypothesis. Okay, that's all for me. This is the end of my talk, and thank you very much, and thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.